Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-jaizu fi haqqir rusuli alaihimussalam. Adapun ini yaitu bab menerangkan sifat jaiz pada hak para rasul alaihimussalam. Wa ammal jaizu fi haqqihim alaihimussalatu wassalam fama huwa minal a'radil basyariyyati allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyati. Adapun yang jaiz pada zat para rasul alaihimussalatu wassalam, maka yaitu sesuatu daripada sifat-sifat manusia biasa, allati la tuaddi ila naqsin, yang tidak membawa oleh sifat itu ila naqsin kepada kekurangan, fi maratibihim pada pangkatnya para rasul al-adiyati yang tinggi. Wadzalika, adapun yang demikian itu a'rad basyariyah, kal akli seperti makan, wasyurbi dan minum, wal jima'i dan jima', wal maradil khafifi dan sakit yang ringan, wa ghairi dzalika dan selain yang demikian itu. Waddalilu li'annahum basyarun, karena bahwa para rasul itu manusia, yajuzu alaihim ma yajuzu alal basyar, boleh atas para rasul apa-apa yang boleh atas manusia, mimma la yuaddi ila naqsin, dari apa-apa yang tidak membawa kepada kekurangan. Waddalilu ala dzalika musyahadatu wuqu'iha bihim mimman asarahum wa bulughu dzalika lana bitawaturi. Adapun dalil atas yang demikian itu sifat jaiz, yaitu menyaksikan terjadinya semua itu pada para rasul daripada orang-orang yang semasa dengan para rasul, dan sampainya berita itu kepada kita secara mutawatir. Wa amal hikmatu wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mempelajari dan mengetahui bahwa yang namanya para nabi mesti memiliki sifat siddiq, benar, jujur, amanah, tabligh, dan fatanah, dan sangat tidak mungkin ada pada para rasul dusta, bohong, khianat, menyembunyikan ajaran, dan bodoh. Artinya sesudah kita mengetahui sifat wajib rasul, sifat mustahil rasul, maka malam hari ini kita akan mengkaji tentang sifat jaiz. Artinya yang boleh ada pada rasul, boleh juga tidak ada. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Tidak pasti,
pun juga tidak mustahil. Itu namanya disebut sifat jaiz. Ada berapa sifat jaiz Rasul itu? Yaitu cuman satu. Sifat jaiz Rasul itu ada satu. Sementara sifat wajibnya ada 4. Sifat mustahilnya ada 4. Jadi 4 tambah 4 tambah 1 9. Kumpul pada bacaan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Mana sifat jaiz Rasul? Yaitu a'rad basyariyah namanya. Sifat jaiz Rasul itu namanya a'rad basyariyah. Apa itu a'rad? A'rad itu sifat-sifat yang adanya baru, namanya disebut a'rad. Ada sifat yang qadim, itulah sifat Allah, wujud, qidam, baqa dan seterusnya, itu namanya sifat qad. Dari dulu begitu. Ada namanya sifat baru disebut a'rad. A'rad itu sifat-sifat manusia biasa. Disebut a'rad basyariyah, sifat manusia biasa. Tidak ada pada Rasul sifat-sifat Tuhan. Rasul itu tidak ada pada Rasul itu sifat-sifat Tuhan, sebab dia bukan Tuhan. Tidak boleh kita nyembah dia, begitu. Itulah disebut a'rad basyariyah, sifat baru. Tapi bangsa manusia, bukan bangsa Tuhan. Begitu. Disebut basyariyah, ndak ada juga sifat-sifat malaikat. Begitu. Yang bisa berubah-ubah bentuk. Enggak ada. Wong ini mah a'rad basyariyah. Itulah yang namanya Rasul. A'rad basyariyah. A'rad basyariyah itu, saudara, ada 2. Ada a'rad basyariyah ikhtiyari, ada a'rad basyariyah idtirari. Apa itu idtirari? Di luar kendali, di luar mau sendiri. Itu namanya idtirari. Ya kadang jatuh, kalau kepleset. Kan bukan mau kita kepleset jatuh, pengennya kagak, ya kagak jatuh. Tuh, bukan mau kita diganggu orang, bukan mau kita, namanya idtirari. Ada yang ikhtiyari, artinya ikhtiyari kendali kita, mau kita, kayak makan, itu namanya minum, ya bersetubuh, itu namanya ikhtiyari. Idtirari sakit, ndak mau kita sakit, tapi terjadi, namanya idtirari. Itu Rasul tuh begitu. Rasul. Jadi Rasul itu boleh saja ama Rasul ada namanya a'rad basyariyah, sifat-sifat manusia biasa.
Tapi sifat ini tidak membawa kepada kekurangan. Sifat manusia biasa ini yang ada pada Rasul tidak menurunkan derajat mereka. Kalau yang menurunkan derajat mereka, walaupun itu sifat manusia biasa, enggak ada sama Rasul. Sebab Rasul kita udah ketahui dia jujur, dia amanah, dia tabligh, dia fatana. Jadi seperti makan yang haram, nyolong nasi uduk, itu Rasul enggak ada. Begitu, makan nasi uduk dapat nyolong, enggak ada. Sebab Rasul itu sifatnya amanah, udah kelewat tuh. Yang itu udah menyampaikan juga ajaran. Kullu lahmin nabata min haramin fanaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh berangkat dari yang haram, neraka lebih pantas. Nah, Rasul tidak mungkin. Itu namanya mengurangi martabat. Yang makan yang haram, mengurangi. Itu enggak ada. Martabat mereka yang tinggi. A'rad basyariyah. Seperti mana? Gila. Enggak ada. Rasul tuh gila. Karena dia disuruh tabligh, nyampein. Wakil Tuhan, kita punya wakil. Mau nggak kita mau ngangkat wakil kita orang gila? Mau nggak? Lah kagak. Apalagi Tuhan. Begitu. Maka nggak ada Rasul yang gila. Walaupun gila tuh di manusia tuh wajar. Sifat manusia bisa aja. Tapi nggak ada, karena itu membawa kepada kekurangan. Itu nggak ada. Sifat Rasul ini, saudara, apa fungsinya? A'rad basariyah. Jadi sesudah kita tahu sifat jaiz Rasul satu, yaitu a'rad basariyah. Sifat-sifat manusia biasa, tidak ada sifat Tuhan, tidak ada sifat malaikat. Ini memang dia manusia. Begitu. Manusia yang sempurna. Apa fungsinya? Sifat basyariyah yang ada pada Rasul, a'rad basyariyah ini, jadi saudara, yang pertama a'rad basyariyah itu bentuknya jibillah, bentuknya karakter, dawail hayat, yakni penunjang hidup. Makan, ya Rasul juga kudu makan. Kalau nggak makan, lapar. Begitu. Rasul juga kudu minum. Kalau nggak minum, ya aus. Jangan berkata, Rasul apaan? Kok doyan ongol-ongol? Iyo, manusia. Itu nggak paham orang kafir Quraisy tuh. Dia protes dalam Al-Quran, Allah abadikan protesnya. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apaan ini? Masih doyan ongol-ongol, tape uli, gengsot. Tahu gengsot enggak? Rasul begitu, ancemon, tahu? Ya Allah, ndak paham. Rasul apaan kok masih doyan makan? Wayam syifil aswa, pergi ke pasar. Lah Rasul manusia biasa Rasul, bukan malaikat.
Yang makannya zikir doang kenyang. Zikir, kenyang. Yang enggak. Itu Rasul tidur. Kok Rasul tidur? Iya, manusia. Itu namanya dawail hayat. Penunjang kehidupan biasa. Rasul juga begitu. Namanya a'rad basyariyah itu fungsinya adalah jibillah. Artinya jibillah itu perilaku para rasul yang tidak ada unsur ibadah. Perilaku para rasul yang tidak ada unsur ibadah, tidak dituntun oleh agama secara langsung, tidak, tapi menjadi uswah hasanah. Itu namanya disebut jibillah, jibillatur rasul, yaitu perilaku keseharian para rasul yang bukan, tidak ada unsur ibadah, tidak dituntun langsung oleh syarak, secara langsung enggak begitu, namun menjadi uswah hasanah. Itu namanya disebut jibillah, saudara. Ya kayak makan, ini sih nggak perlu dituntun. Kalau makan mah nggak tidur, minum, ini biasa. Orang juga yang punya akal doang paham kalau nggak makan lapar, nggak perlu diajarin. Kalau nggak minum haus, kalau ngantuk tidur, begitu. Maka kalau ada di majelis guru baru bismillah ngantuk, biarin, biar nggak apa-apa. Dan memang itu salah satu manfaatnya hadir di majelis taklim, begitu. Itulah tidur. Kalau di majelis itu tidur, berarti dia tipikal laki yang diomelin bininya mulu di rumahnya. Kalau di rumah nggak bisa tidur, baru bisa tidur di majelis, berarti dapat manfaat di majelis. Kalau tidur biarin, wong dia dapat ketenangan, nggak apa-apa, begitu. Tapi walaupun tidak dituntun langsung oleh syarak, menjadi uswah. Makan, beda makannya Rasul sama kita. Kita kudu nyontoh dia. Makannya Rasul bukan karena selera, bukan karena syahwat, bukan karena hasrat, tapi memiliki muatan niat yang lurus. Wong dia uswatun hasanah. Makannya niatnya biar kuat ibadah. Kalau makan tuh niatnya biar kuat, makin enak makan, makin kuat ibadahnya. Itu Rasul. Kita kudu nyontoh begitu. Kalau kita makan pakai tempe, kuat sholat duha 2 rakaat, tempe. Sekarang nih ayam, tempe sama ayam, tinggian mana ya? Nah, ini mau berapa rakaat? Kudu begitu. Gua sih kagak mikirin ke situ-situ. Iya, ini karena nggak ngikut ini. Suruh ngikut begitu. Biar makanan ini lari kemana, begitu. Karena dia uswah, begitu, uswah, teladan. Walaupun itu jibillah, daripada sifat manusia biasa, karakternya adalah karakter manusia biasa,
Ini perilaku-perilaku ini mengandung uswah, mengandung tuntunan buat kita. Kuku panjang, dipotong, biasa. Itu nggak usah pakai disuruh. Masih ya pandang sampai 20 meter kuku. Cuman jadi uswah. Bagaimana cara motong kukunya? Kita ikuti itu. Begitu. Kayak begitu. Bagaimana cara motong kuku tangan? Bagaimana cara motong kuku kaki? Contoh. Karena dia walaupun perilaku manusia biasa tanpa tuntunan langsung dari syara, artinya tidak langsung otomatis jadi ibadah. Yang bakal langsung jadi ibadahnya faktor niat. Nah, itu melain. Begitu. Ini namanya disebut jibillah. Perilaku Rasul dalam kesehariannya tidak ada unsur ibadah. Motong kuku, makan, minum, tidur. Enggak. Ini mah biasa orang. Enggak mungkin dia melek terus. Ada tidur. Bukan unsur ibadah. Cuman bisa jadi ibadah. Iya, niatan mereka kan beda tidurnya sama kita. Begitu. Beda. Nah, itulah kemudian bakal ada uswah pada kita. Itu disebut dalam bahasa lain namanya jibillah. Begitu. Jadi makannya Rasul bukan karena syahwat, tapi karena untuk mengambil kekuatan untuk ibadah. Dua, a'rad basyariyah itu namanya bayaniyah. Bukan jibillah. Apa itu bayaniyah? A'rad basyariyah Rasul itu, bayaniyah itu artinya perilaku keseharian Rasul yang menjadi pelajaran. Yang menjadi pelajaran, tuntunan, menjadi hukum. Itu perilaku Rasul menjadi hukum, keluar jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa mubah. Ini namanya perilaku bayaniyah, menjelaskan tata aturan hukum. Itu dari perilaku Rasul. Ada perilaku itu sebagai normal manusia, ada perilaku itu sebagai tuntunan agama. Begini gitu. Nah, itu bayaniyah Rasul. Makanya uswah dia. Begitu. Makan, bagaimana cara makannya? Adabnya tangan kanan. Gitu. Jarinya bagaimana? Rasul kalau makan pakai 3 jari. Jari tengah, telunjuk, jempol. 3 jari. Nah, kita harus pelajari dari perilaku a'rad basyariyah ini. Makannya nih 3 jari. Lalu kita langsung 3 jari, tar dulu. Supaya kita kan kudu ikut Rasul. Entar. Jangan sampai salah. Yang bagaimana? Begitu. Bubur 3 jari. Wassalam. Insyaallah habis seminggu. Begitu. Rawon 3 jari. Jadi ada bagian-bagian. Kalau nerangin Rasul tuh makan 3 jari, yang bagaimana? Biar orang nggak salah. Lah dia makan bubur 3 jari. Ya, bukan. Yang dimakan Rasul tuh kurma 3 jari, cukup. Begitu. Semacam itu nasi padang kan rada kental ya, 3 jari bisa begitu, bisa. Larawon nasinya dikuahin
Itu nggak apa-apa pakai sendok, nggak apa-apa. Nggak bisa 3 jari. Masih ajaran Rasul juga begitu. Kok Anda ini pakai sendok, Rasul 3 jari, tar dulu. Tuh Islam tuh begitu. Enggak kaku ajarannya, enggak kaku, enggak apa-apa. Begitu. Ada perilaku Rasul tuh namanya khususiat. Khususiat. Apa itu khususiat? Perilaku yang dilakukan oleh Rasul tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Haram gitu. Nyontohnya nggak boleh. Namanya disebut khususiat. Ini yang bagian begini kita nggak boleh ngikut. Ada bagian-bagian khususiat. Contoh, Rasul tuh nggak makan seminggu, nggak makan. Puasa sabanari siang malam puasa. Kata orang Jawa pati geni. Pati geni. Begitu. Nggak makan 3 hari. Minum aja kagak. Enggak boleh. Nabinya sahabat mau nyontok, jangan. Anda kalau maghrib buka aja. Jangan puasa Anda sampai terbenam matahari aja. Malam makan. Malam makan. Rasul nggak makan sampai 3 hari. Sampai seminggu. Kata Rasul, innama yut'imuni wa yasqini rabbi. Saya dikasih kenyang. Itu khususiat. Enggak bisa diikuti. Yang kayak begitu. Dengan zikir kenyang. Begitu. Baik dah. Saya enggak makan, mau baca Yasin aja. Begitu. 30 kali biar kenyang. Nggak bisa. Tapi kalau amalan hebat mah, ini mah bisa kita bagi malam hari ini juga. Saudara, bagaimana air panas mendidih supaya dingin. Saudara, ini air panas mendidih. Saudara baca Yasin aja 3 kali. Insya Allah. Itu saya bagi nih. 3 kali guru. Gitu. Iya. Dingin insya Allah. Air panas. Begitu. Yasin aja. Saya bagi malam ini. Nggak mau pelit sama amalan. Khususiat. Nabi istri lebih dari 4. Nggak boleh kita. Ajarannya Quran 4 paling banyak. Begitu. 4 begitu. Itu amalan betah di masjid. Ada orang datang sama kiai. Lihat kiai di masjid, masya Allah ibadahnya. Dia bilang, kiai amalannya apa biar saya ini betah di masjid? Kata kiai, ente udah nikah? Belum, masih bujangan. Nikah. Dia nurut sama gurunya. Nikah. Alhamdulillah wasullah, gampang dia jodoh. 3 bulan ketemu sama kiai itu, habis nikah. Kiai, amalannya apa biar betah di masjid? Kata kiai, nikah. Udah 3 bulan yang lalu, nikah lagi. Suruh nikah lagi. Karena dia hormat sama syekhul mursyidnya, sama gurunya, nikah lagi.
3 bulan 2 bini. Pas bini 2 makinan telat ke masjidnya, acak-acakan. 3 bulan berikutnya ketemulah sama kiai. Kata dia, masih terus merengek, kiai amalannya apa biar betah di masjid? Nikah, udah 2 kiai, nikah lagi. Maka baru 6 bulan 3 dia bininya, udah 3. Habis itu kiai subuh jam 4 ke masjid, udah ada dia di masjid. Udah ada dia masjid. Dia ditanya tuh sama kiai, ente di masjid? Iya kiai. Di sono diomelin, di sono diomelin, di sono diomelin. Jadi saya dari Isa udah ada. Oh berarti ente udah punya amalan betah di masjid. Begitu biar betah dia. Habis puyeng dia diomelin mulu. Yang tenang mau di masjid, enggak diomelin. Kata kiai, udah punya amalan betah. Begitu saudara. Balik Rasul itu sifatnya jaiznya saat a'rad basyariyah, sifat manusia biasa. Begitu. Seperti mana? Makan, minum, kebutuhan biologis, menikah, tidur dengan istri, biasa. Rasul itu kadang sakit, begitu Rasul sakit, biasa. Itu namanya sifat manusia biasa. Kenapa? Uang Rasul itu manusia. Kalau manusia mah ada kesamaan. Kalau enggak makan lapar, kalau enggak minum aus, begitu. Kalau ngantuk ya tidur, itu biasa. Cuman sifat-sifat ini tidak membawa kepada kekurangan. Kalau gila, di manusia kan ada yang gila, Rasul tidak ada. Sebab itu kekurangan. Rasul budak, nggak ada, gitu, nggak ada. Karena itu membawa kekurangan. Rasul apa hukum ini? Hukum ini? Ini nggak bisa diikuti. Ngomong budak ya kan? Itu enggak ada sama Rasul. Karena itu membawa kepada kekurangan. Begitu. Yang membawa kepada kekurangan. Rasul itu mulia. Begitu. Menikah. Iya, Rasul menikah. Begitu. Menikah. Menikah dengan orang kafir. Tidak ada. Membawa kepada kekurangan. Sebab tidak boleh Rasul yang mulia, air mani Rasul mulia, ditaruh pada wadah yang tidak mulia. Rasul enggak. Begitu. Ini Rasul. Dalilnya banyak dalam Al-Quran. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Rasul, Anda makan. Tapi makannya yang halal-halal. Yang haram enggak ada. Rasul makan yang haram. Makan dapat nyolong, enggak ada. Minum yang haram, enggak ada. Sebab itu membawa kepada kekurangan. Sebab dia uswah, bakalan menjadi contoh. Rasul menikah. Kok Rasul menikah? Iya, karena bakal menjadi uswah. Kalau Rasul enggak nikah, gimana mau nyontohnya? Kan susah. Kalau mau nyontohnya, begitu. Bagaimana memperlakukan istri, bagaimana memperlakukan anak, ya kita bisa teladani. Rasul menikah, begitu. Usaha, kadang punya duit, kadang tidak, biasa. Begitu, biasa.
Begitu. Rasul tuh kadang nggak punya duit, orang manusia biasa. Begitu. Tapi tidak membawa kepada kekurangan. Yang kayak begitu, yang miskin, ya ada Rasul juga yang miskin. Kayak Nabi Isa. Yang kaya, ya ada kayak Nabi Sulaiman. Itu biasa. Yang kerja, ya kayak Nabi Yusuf. Yang sakit, ya kayak Nabi Ayub. Ada aja Rasul. Orang Rasul nih manusia biasa. Biasa. Jadi Rasul itu memiliki sifat a'rab basyariyah. Sifat manusia biasa. Tak layak untuk disembah. Nabi Isa sama, makan, ya minum, ya tidur. Malah dalam Injil ke madrasah kecilnya. Nabi Isa sekolah. Biasa. Manusia gitu. Supaya jangan sampai manusia menyembah manusia. Enggak boleh. Manusia, wong Rasul manusia, namanya disebut a'rab basyariyah. Sifat-sifat manusia biasa dengan kriteria yang tidak membawa kepada sakit, demam, ya biasa. Rasul juga demam, diganggu orang, begitu, difitnah, dicemooh, dilemparin kotoran unta, dilemparin debu, ya biasa orang manusia. Kalau kena batu luka, kok Rasul kok luka? Ya manusia, kulitnya biasa. Manusia dibacok ya mempan. Orang manusia, ya begitu. Manusia, begitu. Itu manusia biasa aja. Orang manusia. Kok Rasul? Ya manusia. Jadi yang namanya manusia, apa yang boleh sama manusia, ya boleh pada Rasul. Cuman pembedanya yang membawa kepada kekurangan pada martabatnya tidak ada. Begitu mustahil, begitu yang tidak membawa kepada kekurangan sakit, enggak sampai gila. Kalau gila sulit untuk diikuti, wong dia amanah tabligh fatona udah ngaji kita, udah kelewat. Begitu. Mana bukti dan dalil bahwa Rasul memiliki a'rad basyariyah? Buktinya adalah disaksikan oleh orang yang sezaman dengan Rasul. Begitu, sezaman. Rasul makan, kadang puasa sunat. Nanya sama Siti Aisyah, lagi puasa nih, puasa. Pagi-pagi jam 9 masuk ke rumah Siti Aisyah. Apaan ini, Neng? Ini ada tetangga ngasih hadiah bubur roti campur keju campur mentega. Begitulah kalau orang Betawi yang pagi-pagi dikasih NU PKS, nasi uduk plus ketupat sayur. Nasi uduk. Nabi lagi puasa. Kata Nabi, sebetulnya puasa, makan aja dah. Kan enak ini ngebul-ngebul ini kan. Makan, nggak apa-apa. Sebagai bayania, orang puasa sunat boleh buka. Kalau ada selera nggak apa-apa. Dosa ya kagak, wong puasa sunat buka. Begitu juga masuk ke rumah, ada sarapan? Enggak ada. Kalau begitu puasa aja dah. Niat puasa. Rasul tuh begitu. Sifatnya begitu. Puasa wong enggak ada makanan. Daripada enggak makan sampai sore, mendingan ibadah. Tuh begitu. Kayak begitu. Puasa sunat. Begitu. Tuh puasa apa itu? Ya puasa enggak ada sarapan.
Gitu. Enggak apa-apa. Boleh begitu. Tapi enggak boleh ada aturannya. Wong Rasul enggak makan apa-apa. Jangan sampai kita udah makan nasi uduk baru niat puas. Itu sih kuat kayaknya tiap hari juga kalau begitu. Enggak boleh ada yang batalin, enggak boleh. Mengerjakan. Ini namanya perilaku. Dilihat ayat Al-Quran begitu banyak menerangkan tentang Rasul. Wa ma arsalna minal mursalina illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Tidaklah kami utus daripada para rasul sejak Adam sampai Nabi Isa wahai Rasulullah, melainkan mereka itu biasa ke pasar makan. Ya orang Rasul manusia begitu. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, pembeda manusia. Jadi supaya apa? Supaya kita gampang nyontohnya. Kenapa Rasul itu ada a'rad basariyah? Jadi fungsinya biar kita gampang nyontohnya. Kalau kita suruh nyontoh malaikat enggak doyan wadon. Lah, kita suruh nyontoh dia, lah kan kagak bisa begitu. Malaikat enggak doyan ongol-ongol, suruh nyontoh kagak bisa. Nyontohnya susah. Maka nyontoh tuh yang gampang dicontoh. Manusia nyontoh manusia pas. Begitu. Dan Rasul itu sampel manusia yang berada pada kepatuhan tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nah, kalimat manusia ini nggak boleh geser. Jangan sampai jeruk makan jeruk, manusia nyembah, itu salah. Wong dia manusia. Nabi Isa, ia manusia. Dia punya ibu. Nabi Isa punya ibu. Bapak yang nggak punya. Kan hebat. Lu hebatan Adam. Ibu nggak punya, bapak nggak punya. Nabi Adam nggak punya ibu. Punya ibu nggak? Bapak enggak. Nabi Isa bapak nggak ada. Ibu. Jadi hebatan Nabi Isa, hebatan Nabi Adam. Adam kalau mau nyembah juga kudunya Adam, tapi masih salah juga. Jeruk nggak boleh makan. Iya, manusia nggak boleh nyembah manusia. Kita memuji Rasulullah, silakan. Memuji Rasul enggak apa-apa. Boleh-boleh. Yang penting jangan berlebihan. Apa tuh berlebihan? Menyamakan Rasul dengan Tuhan. Itu namanya udah berlebihan. Silakan. Mau nyebut apa aja nggak apa-apa. Yang penting jangan menuhankan Rasul. Itu aja, karena dia a'rad basyariyah. Nggak boleh. Nggak boleh. Kata Imam Busiri dalam burdahnya memberikan batasan tegas. Madda'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakini. Tinggalin yang dilontarkan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa. Apa saking cintanya orang Nasrani sama Nabi Isa, yang tadinya hamba Tuhan berubah menjadi anak Tuhan. Tinggalin, jangan kayak begitu. Selain itu, silakan Anda puja-puji Nabi. Yang penting jangan menuhankan Nabi. Silakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksirun, anta gholi, anta misbahu sudri, anta apa aja.
gitu, anta atqal atqiya, anta azkal azkiya, anta zainus solihin, apa ya, yang penting jangan menuhankan Rasul. Enggak apa-apa, boleh begitu, sebab dia a'rad basyariyah, sifatnya bukan sifat Tuhan, manusia, cuman manusia sempurna, itu Rasul. Makanya tidak membawa sifat itu kepada kekurangan. Buktinya sahabat banyak bercerita makan bareng sama Nabi, ngelihat Nabi tidur, tidurnya miring pakai lambung kanan ngadep kiblat. Itu menunjukkan Rasul itu memiliki a'rad basyariyah, sifat-sifat manusia biasa. Lalu pertanyaannya, apa hikmahnya Rasul itu memiliki a'rad basyariyah? Pertemuan mendatang saja. Di bedahnya kan belum dibaca, tuh udah habis. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Amal hikmatu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya? Mungkin dari materi ini atau di luarnya.